Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Tema, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita tentang seorang akrobatik yang ahli mengendarai sepeda di atas tali. Ia membuat pertunjukan yang luar biasa di atas air terjun Niagara yang terkenal sangat tinggi dan sangat berangin. Setelah tali dipasang, ia pun segera mempertunjukkan keahliannya mengendarai sepeda di atas tali tanpa sabuk pengaman. Para penonton kagum dan bertepuk tangan setelah melihat sang akrobatik pergi dan pulang dengan selamat. Mereka percaya bahwa sang akrobatik adalah seorang ahli yang terlatih dan berpengalaman untuk melakukan pertunjukan yang berbahaya tersebut. Lalu sang akrobatik menantang mereka untuk ikut dibonceng naik sepeda bersamanya melintasi air terjun Niagara pergi dan pulang. Setelah ditunggu beberapa waktu, ternyata tidak seorang pun yang mau menerima tantangan itu. Sang akrobatik telah mengumpulkan uang dari para penonton sebanyak $10.000. Ia rela menghadiahkan uang itu untuk siapapun yang mau menerima tantangannya. Bahkan ada beberapa penonton yang mau juga menyumbang untuk tantangan tersebut, sehingga uang yang terkumpul sebesar $100.000. Tetapi tetap juga tidak ada yang mau. Akhirnya setelah 30 menit berlalu, seorang anak remaja memberanikan diri menerima tantangan itu. Lalu anak itu pun ikut membonceng sepeda yang dikendarai sang akrobatik di atas tali dan menyeberangi air terjun Niagara pergi pulang dengan selamat. Semua orang kagum dan bertepuk tangan, bukan hanya untuk keahlian sang akrobatik, tetapi juga untuk keberanian anak remaja tersebut. Anak itu pun memenangkan hadiah uang $100.000. Pertanyaannya, kenapa anak itu begitu berani mempertaruhkan nyawanya? Apakah semata-mata karena hadiah uang $100.000? Ternyata bukan hadiah itu yang menjadi motivasinya, tetapi ia mau memperlihatkan kepada para penonton bahwa sang akrobatik itu benar-benar ahli dan dapat dipercaya. Ya, sang akrobatik itu adalah ayahnya sendiri. Demikianlah latar belakang dari nas renungan kita ini di ayat 20-21. Kita bisa baca tentang seorang perempuan yang mempertaruhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya selama 12 tahun dengan menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Sebab katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan itu sungguh percaya kepada kuasa Yesus dan membuktikannya secara diam-diam. Sebab kalau ketahuan orang banyak, maka ia akan diusir, dibenci, dan dimusuhi. Ya, penyakit yang dideritanya sangat beresiko mencemari orang-orang di sekitar Yesus, terutama terhadap orang-orang Yahudi yang taat beragama. Namun Yesus tahu dan melihat perbuatannya. Ia tidak marah atau menyalahkan perbuatan perempuan itu. Bahkan ia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dengan kata lain, Yesus menginginkan keteguhan hati perempuan itu secara terbuka, bukan lagi dalam kebimbangan atau sembunyi-sembunyi. Yesus memberkati perempuan itu bukan hanya dalam kesembuhannya dari penyakit, tetapi juga keselamatannya dari dosa. Karena itulah kesembuhan dan keselamatan perempuan itu terjadi secara ajaib hanya karena iman. Inilah juga yang menjadi bagian dari ajaran Martin Luther tentang sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Maka apapun yang kita peroleh, baik kesembuhan maupun keselamatan, baik keberhasilan maupun kebahagiaan,
baik sukacita maupun damai sejahtera. Semua itu kita peroleh hanya karena anugerah, hanya karena iman, dan hanya karena firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di sepanjang minggu Kantate ini kita diajar dan diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan memperbarui iman kita untuk semakin percaya bahwa Dia berkuasa untuk menguatkan hati kita ketika menghadapi berbagai persoalan dan pencobaan. Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari kuasa dosa supaya kita beroleh hidup yang kekal. Percayalah, imanmu telah menyelamatkan engkau dari kesusahan yang sedang kau hadapi. Imanmu telah menyelamatkan engkau dari kesedihan yang sedang kau alami. Imanmu telah menyelamatkan engkau dari berbagai persoalan hidupmu. Biarlah imanmu bersaksi dan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji, puja, dan sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas segala berkat dan pemberian-Mu selama hidup kami. Karena itu ajarilah kami untuk selalu mengimani dan mengamini bahwa segala sesuatu yang kami miliki hanyalah karena anugerah Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.